Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di pagi yang penuh berkat ini. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melingkupi hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala dan menyatukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah sumber kehidupan dan segala damai sejahtera, kami bersyukur kepadamu atas pagi yang baru ini, atas anugerah nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup, dan atas kesempatan untuk kembali berkumpul baik secara fisik maupun dalam hati untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Bapa, bahwa hidup ini penuh dengan berbagai ketidakpastian dan tantangan. Seringkali kekhawatiran dan kecemasan datang melanda hati dan pikiran kami. Namun, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu hari ini boleh menembus relung hati kami, memberikan kekuatan, pengharapan, dan kedamaian yang sejati. Kiranya setiap perkataan yang akan kami renungkan membawa kami semakin dekat kepadamu dan memampukan kami untuk tetap bersandar pada pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tetap berharap di tengah ketidakpastian. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi dunia kita saat ini. Kita hidup di masa di mana perubahan begitu cepat, kabar baik dan buruk datang silih berganti, dan seringkali kita merasa seperti berdiri di atas pasir hisap. Ketidakpastian mengenai masa depan, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan hubungan pribadi bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki jangkar yang kokoh di tengah badai kehidupan ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini dengan tegas mengatakan, janganlah khawatir. Ini adalah perintah, bukan sekedar saran. Namun, mengapa kita begitu mudah khawatir? Bisa saja kita fokus pada diri sendiri dan keterbatasan kita. Kita seringkali mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk menghadapi masa depan. Ketika kita merasa tidak mampu atau tidak memiliki kendali, kekhawatiran pun muncul. Atau bisa jadi kita melihat masalah lebih besar daripada Allah. Terkadang masalah-masalah di hadapan kita terlihat begitu besar, sehingga menutupi kuasa dan kasih Allah yang tak terbatas. Kita lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa jadi kita sering khawatir karena pengalaman masa lalu kita yang buruk. Trauma atau kegagalan di masa lalu bisa membuat kita takut menghadapi masa depan. Seolah-olah pengalaman buruk itu akan terulang kembali. Atau bisa jadi tekanan dari lingkungan, standar hidup yang tinggi, persaingan, atau tuntutan dari orang lain bisa menambah beban pikiran kita dan memicu kekhawatiran. Yesus memahami betul kecenderungan manusia untuk khawatir. Itulah sebabnya Ia memberikan pengajaran ini sebagai penawar bagi jiwa yang gelisah. Mari kita perhatikan kembali ayat 26. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Yesus menggunakan contoh burung-burung sebagai ilustrasi yang begitu sederhana namun mendalam. Burung-burung tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan besok. Mereka tidak memiliki lumbung atau rencana pensiun. Mereka hidup hari demi hari, bergantung penuh pada penyedia Bapa mereka di surga. Dan ajaibnya, mereka tidak pernah kelaparan. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari burung-burung ini? Yang pertama, belajar melepaskan kontrol. Kita cenderung ingin mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Namun, burung-burung mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mengontrol masa depan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Yang kedua, percaya akan pemeliharaan Allah. Jika Allah memelihara burung-burung yang nilainya jauh di bawah manusia, apalagi kita ciptaannya yang paling mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ayat ini menegaskan bahwa kita jauh melebihi burung-burung itu. Kasih dan pemeliharaan Allah bagi kita jauh lebih besar. Yang ketiga, hidup di dalam anugerah setiap hari. Burung-burung hidup di dalam anugerah Bapa setiap hari. Mereka tidak menyimpan kekhawatiran hari ini untuk besok. Ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam anugerah. Mempercayai bahwa setiap hari Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan jangan khawatir dan tetap berharap di tengah ketidakpastian hidup? Yang pertama, prioritaskan kerajaan Allah. Meskipun tidak dalam ayat yang kita bahas hari ini, Matius pasal 6 ayat 33 adalah kelanjutan yang sangat relevan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, mencari kehendaknya, dan hidup sesuai dengan kebenarannya, maka semua kebutuhan hidup akan ditambahkan kepada kita. Fokus kita bergeser dari kekhawatiran duniawi kepada tujuan ilahi. Yang kedua, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini bukan berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Kita tetap berusaha dan bekerja. Namun kekhawatiran dan beban itu kita letakkan di bawah kaki salib. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memikul beban yang terlalu berat bagi kita. Yang ketiga, latih pikiranmu untuk bersyukur. Ketika kita terfokus pada ketidakpastian, kita cenderung melihat kekurangan. Namun, jika kita melatih pikiran kita untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan alami, maka pandangan kita akan berubah. Bersyukur adalah penawar yang ampuh untuk kekhawatiran kita. Yang keempat, membangun komunitas iman. Berbagi beban dan kekhawatiran dengan sesama orang percaya yang bisa saling mendukung dan mendoakan dapat sangat membantu. Kita tidak dirancang untuk menghadapi segala sesuatu sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini memang penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bahkan beberapa jam ke depan. Namun satu hal yang pasti, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang memelihara, yang mengasihi, dan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti burung-burung di udara, mari kita belajar untuk percaya penuh kepada pemeliharaannya. Mari kita lepaskan kekhawatiran yang membelenggu dan gantikan dengan pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ketika ketidakpastian melanda, ingatlah firman Tuhan, jangan khawatir, sebab Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan.
Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi yang baru ini, atas nafas kehidupan dan firman-Mu yang menguatkan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering membiarkan kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kami. Kami seringkali lupa akan kuasa dan kasih-Mu yang tak terbatas. Ajarlah kami ya Bapa, untuk seperti burung-burung di udara, yang sepenuhnya bergantung kepadamu. Mampukan kami untuk melepaskan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bantulah kami untuk senantiasa mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, agar kami dapat hidup dengan tenang dan penuh pengharapan, meskipun di tengah ketidakpastian. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dan memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari terkasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami di pagi hari ini. Ingatlah, di tengah segala ketidakpastian yang mungkin kita hadapi, pengharapan kita yang teguh ada pada Tuhan yang setia dan memelihara. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Selamat menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera dan pengharapan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.